Di video hari ini, kita akan membahas tutorial lengkap tentang cara mengatur TikTok Shop dan menggunakannya. TikTok Shop diluncurkan pada September tahun 2023 dan meraih kesuksesan yang sangat besar. Saat ini, aku akan bilang kalau TikTok Shop adalah salah satu peluang terbaik dan termudah teman-teman untuk memulai bisnis kalian. Dan kita akan membahas alasannya sebentar lagi ya. Kamu ingin tetap menonton sampai akhir ya teman-teman, karena kita akan membahas beberapa keuntungan menggunakan TikTok Shop dan kita akan menjalani tutorial lengkap untuk menunjukkan kamu cara tepat untuk memulai TikTok Shop kamu. Oke, jadi mari kita bahas apa itu TikTok Shop ya, dan mungkin beberapa keuntungan menggunakannya daripada hanya menaruh link di bio TikTokmu. TikTok Shop adalah platform belanja yang sama dalam aplikasi TikTok. Jadi keuntungannya adalah kamu lebih mungkin mengkonversi jika kamu tetap berada di dalam satu aplikasi TikTok daripada mengarahkannya ke situs web di luar TikTok, karena akan banyak orang tersesat ketika masuk ke browser eksternal ya kan, dan ini benar-benar menjaga semuanya jadi rapi dalam aplikasi. Jika kamu hanya memiliki link di bio dan orang-orang membuka link ke browser eksternal, mereka mungkin bertanya-tanya apakah itu sah atau tidak ya kan. Tapi TikTok Shop memecahkan masalah tersebut teman-teman di dalam ekosistem TikToknya, yang intinya adalah ini membuatnya lebih mulus bagi para pembeli dan memudahkan mereka untuk melakukan pembelian. Oke, sekarang kita mengerti mengapa seseorang ingin menggunakan TikTok Shop dan mari kita menjalani tutorial lengkap tentang cara mengaturnya dan menggunakan platform ini. Oke, setelah kamu klik link yang ada di deskripsi, itu akan membawamu ke halaman utama dari sambutan TikTok Shop-nya ya teman-teman. Silakan masukkan nomor telepon atau email kamu di sini dan kamu bisa memulai sekarang. Dan satu hal yang akan aku katakan adalah kamu mungkin ingin menjaga akun ini terpisah dari akun TikTok pribadimu saat ini kan. Jika kamu memilikinya sekarang, nanti aku akan menunjukkan cara menghubungkan akun pribadimu dengan akun TikTok Shop-mu. Tapi untuk sekarang mari kita buat akun baru sepenuhnya ya. Alasan kamu harus melakukannya adalah karena ya kamu akan melepaskannya dari akun pribadimu nanti teman-teman jika kamu tuh login sekarang. Tapi nanti kita bisa selalu menghubungkannya kalau misalkan kita mau. Jadi ya buat akun baru aja secara penuh dan kita akan mulai dari awal. Jadi aku sudah memasukkan emailku di sini teman-teman, dan ya itu akan memintamu untuk menyelesaikan puzzle yang ada di sini, dan setelah selesai kita lanjutin aja di sini ya kan. Dan sekarang mereka akan mengirimkan kode verifikasi ke email kamu nantinya. Silakan masukkan kode tersebut setelah kamu menerimanya. Oke, baik, setelah kamu masukkan kodenya, itu akan meminta kamu untuk menetapkan kata sandimu. Tetapkan kata sandinya di sini dan ketika kamu sudah selesai, kita klik lanjutkan ya kan. Oke, sekarang kita berada di pusat penjual TikTok Shop yang ada di sini dan itu akan memintamu untuk membuat jenis bisnis yang kamu jalankan. Opsinya ada individu di sini ya kan. Terus kepemilikan tunggal, korporasi dan kemitraan ya kan di sini. Jika kamu memiliki bisnis yang terdaftar atau tidak terdaftar, kamu bisa memilih salah satu dari 3 opsi jawabannya. Tapi jika hanya kamu sendirian, pilih individu ya teman-teman. Kita akan memilih individu untuk tujuan video ini, untuk pemula yang baru memulai. Setelah kamu selesai, klik berikutnya ya kan. Dan selanjutnya ini akan meminta kamu untuk memberikan beberapa jenis identifikasi di sini, dan itu bisa berupa paspor atau SIM kamu teman-teman. Masukkan informasi itu sekarang, lalu kita bisa klik berikutnya. Setelah selesai, oke. Nah, setelah kamu masukin semua informasi tersebut, kamu bisa scroll aja ke bawah sampai ke bawah sini ya teman-teman. Dan kamu sebenarnya bisa klik bagian bawah sini ya kan, bahwa kamu tidak memiliki alamat bisnis. Jika kamu memiliki, tapi kamu bisa memilih nantinya bahwa kamu punya alamat rumah. Kamu hanya perlu mencentang kotak ini. Lalu terakhir, kamu hanya perlu memasukkan 4 digit terakhir dari nomor jaminan sosial kamu di sini teman-teman, dan klik berikutnya. Dan setelah kamu mengklik berikutnya, itu akan membawamu ke halaman di mana ia akan mengatakan informasi toko, memasukkan nama tokomu, dan aku akan memasukkan namaku di sini ya kan. Lalu kamu bisa memilih jenis produk atau layanan di sini. Di sini kita bisa scroll ke bawah dan ke bagian bawah. Di bawah ini ada pendaftarannya ya kan. Lalu masukkan nomor teleponmu di sini dan biarkan mereka mengirimkan kode kepadamu, dan setelah kamu mengkonfirmasi informasi kamu klik kirim aja. Oke, sekarang setelah kamu mengirimkan informasi tersebut, itu akan membawa kamu ke halaman beranda pusat penjualannya. Sekarang kamu akan melihat ada beberapa hal yang berbeda ya kan, yang nantinya perlu kamu selesaikan untuk membuat TikTok Shop kamu aktif dan berjalan. Setelah kamu mendaftarkan bisnismu di sini, kamu perlu menunggu sekitar sehari untuk persetujuannya. Jadi di akunmu nanti mungkin tertulis sedang menunggu persetujuan di sini nantinya. Tidak masalah, mereka akan memberitahu dalam waktu sekitar 24 jam. Dan hal berikutnya yang perlu kamu tahu dan lakukan adalah menambahkan informasi pajakmu di sini teman-teman, dan mari kita lakukan itu bersama-sama. Klik mulai di bawah, tambah informasi pajak di sini. Ini adalah formulir W9 jika kamu tinggal di AS. Oke, setelah itu akan membawamu ke halaman informasi dasar nantinya, dan kamu terus mengisi semua informasi ini ya kan, dan sebagaimana muncul di laporan pajak penghasilanmu. Silakan isi namamu di sana teman-teman, dan jika kamu memiliki nama bisnis atau nama dagang, masukkan saja di sini ya kan. Pastikan kamu memasukkan alamat email dengan benar. Jika bukan yang kamu gunakan saat mendaftar, maka pastikan alatmu juga benar di sini.
sini ya kan. Kemudian jelaskan jenis bisnis apa yang kamu jalankan. Apakah kamu individu atau entitas. Dan kemudian kamu bisa memasukkan nomor jaminan sosialmu di sini. Setelah selesai, kamu bisa perhatiin jauh dokumen kamu di sini seperti yang kita katakan ini adalah formulir W9 ya. Jika kamu klik perhatiin jauh, kamu bisa melihat semua informasi yang kamu isi di formulir tersebut dan kamu bisa menyimpan draftnya di sini atau kamu klik kirim ya kan. Oke, hal berikutnya yang perlu kamu lakukan adalah menyiapkan informasi pengirimanmu. Jadi klik mulai di sini teman-teman dan ini adalah alamat yang kamu gunakan untuk pengiriman ya kan. Ini adalah informasi pribadi. Aku tidak akan memasukkannya sekarang tapi kamu bisa mengisinya sendiri setelah selesai klik kirim. Sekarang setelah kamu mendaftarkan bisnismu dan menunggu persetujuan dari TikTok, kamu sudah menambahkan informasi pajakmu. Kamu sudah menyiapkan pengirimanmu dan sekarang kamu bisa menambahkan produk pertamamu. Ini adalah langkah berikutnya di sini teman-teman. Jadi kita klik mulai aja di sini seperti yang kamu lihat ya kan. Ada beberapa opsi di sini ya. Kamu bisa mengunggah secara manual, mensinkronkan file dengan toko online, unggah massal di sini dan kamu juga bisa menambahkan melalui pusat penjualan di sini. Mari kita bahas masing-masing satu persatu saja ya. Jika kamu baru mulai, kamu bisa mengunggah secara manual ke TikTok di sini teman-teman setiap produk yang ingin kamu jual ya kan. Namun kamu tidak benar-benar kurekomendasikan itu karena kamu bisa menggunakan platform lainnya sebenarnya seperti Shopify dan WooCommerce ya untuk mendapatkan data yang lebih informatif tentang produkmu. Mereka tuh bisa melacak inventaris gitu ya dan biaya barangnya yang terjual. Ada banyak fitur lain yang bisa digunakan sebenarnya jika kamu terhubung ke toko e-commerce dan hari ini aku akan menunjukkan bagaimana mengatur toko di Shopify teman-teman jika kamu belum punya dan juga bagaimana memasang plugin WooCommerce-nya di WordPress. Mari kita sinkronkan toko kita sekarang dan ini akan membawa kita ke halaman ini dan seperti yang kamu lihat ini ada Shopify, Amazon, WooCommerce, dan eBay. Kamu bisa mendaftar dengan salah satu toko itu. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan menunjukkan secara singkat cara mengatur toko di Shopify. Jadi kita akan meninggalkan tautan di bawah deskripsinya atau kamu bisa langsung ke starterwise.com/Shopify. Jika kamu mendaftar melalui tautan khusus kami, kamu bisa mendapatkan Shopify hanya dengan $1 loh untuk bulan pertama. Jadi halamannya akan terlihat seperti ini teman-teman. Silakan masukkan alamat emailmu di sini dan mulai uji coba gratis ya. Setelah kamu masukkan informasi tersebut, pilih kata sandi dan klik buat akun Shopify. Sekarang kita ada di halaman sambutan dari Shopify. Setelah kamu berada di halaman ini, kamu bisa menjawab beberapa pertanyaan untuk menyiapkan secara cepat. Mari kita lewati itu sekarang teman-teman dan aku akan menunjukkan secara singkat bagaimana halaman produkmu itu bekerja. Di sebelah kiri, klik tab yang bertuliskan produk di sini teman-teman. Kemudian kamu bisa menambahkan produknya ya kan. Dan sekarang mari kita bahas secara singkat. Di sini ada judul, deskripsi, kamu bisa masukin media juga, foto-foto produk yang kamu miliki dan kemudian kamu bisa menambahkan harga produknya di sini. Masukkan harga jual eceran produk tersebut juga. Kamu juga bisa memilih untuk mengenakan pajak atau tidak di sini ya kan. Kamu juga bisa masukin biaya per itemnya di sini. Ini akan membantumu melacak informasi di belakang layar untuk melihat marginmu. Kamu juga bisa melacak kuantitas melalui platform di Shopify yang tidak bisa kamu lakukan nantinya jika kamu mengunggahnya secara manual ke TikTok Shop. Kamu juga bisa terus menjual produk juga ketika stoknya udah habis. Misalnya kita punya 300 unit yang bisa kita masukkan di sini dan kemudian kita bisa memutuskan apakah ingin terus menjual ketika stok habis atau tidak. Ini adalah fitur yang sangat bagus sekali teman-teman. Kamu juga bisa menambahkan SKU produknya juga. Mungkin tidak terlalu penting ya jika kamu hanya menjual satu barang. Tetapi jika kamu tuh memiliki banyak barang, kamu akan ingin memberi barcode-nya dengan SKU produk dan jika kamu mengirimkan produk fisiknya, kamu bisa klik di sini teman-teman dan memprediksi berat produknya. Kamu juga bisa masukin ke bagian varian, menambahkan ukuran dan warna berbeda untuk produk tersebut ya kan. Dan yang terakhir di sini teman-teman, kamu bisa mengoptimalkan daftar mesin pencari. Kamu bisa menambahkan judul halaman, deskripsi dan URL khusus. Itu hanya gambaran singkat tentang apa yang bisa kamu lakukan ya teman-teman di halaman produk. Sekarang mari kita kembali ke halaman berandanya dan kita bisa memilih paket seperti yang kamu lihat di bawah sini ya. Uji coba kita baru saja kita mulai. Mari pilih paket dan lihat opsi-opsinya seperti yang kamu lihat di sini teman-teman. Semua paket ini hanya $1 untuk bulan pertamanya. Ada paket dasar Shopify dan paket lanjutan juga di sini tentunya. Jika kamu baru memulai dan hanya kamu sendiri, kamu mungkin ingin memulai dengan paket dasar saja ya kan. Setelah bulan pertama seharga $1 ini biayanya akan jadi $29 per bulannya yang cukup terjangkau sebenarnya. Jika kamu memiliki tim yang lebih besar dan ingin tarif kartu kredit yang lebih baik, kamu bisa memilih paket Shopify. Tapi untuk kebanyakan dari kalian, plan basicnya udah lebih dari cukup kok sebenarnya. Jadi mari kita pilih plan basic. Selanjutnya akan menanyakan informasi pembayaran kamu. Jadi masukkan saja namamu di sini teman-teman. Setelah kamu masukin namamu dan memasukkan informasi kartu kredit kamu bisa meninjau di sisi kanan ini ya guys. Dan kamu akan lihat di sisi kanan di sini, jika kamu membayar bulanan itu biayanya sekitar $39 ya per bulan. Tetapi kamu bisa mencentang kotak di atas ini untuk membayar tahunan teman-teman dan itu jauh lebih murah, sekitar
$10 lebih murah per bulannya. Setelah kamu memilih plan dan jadwal pembayaran yang kamu inginkan, klik subscribe di sini ya teman-teman. Setelah subscribe, itu akan meminta alamat bisnismu. Jadi kita akan tambahkan itu aja nanti. Sekarang setelah semuanya selesai, kita kembali ke beranda. Mari kita ubah nama toko kita di sini teman-teman. Jadi masuk ke pengaturan yang ada di sini dan pergi ke profil di sini, di mana kamu bisa mengubah nama tokonya. Setelah kamu mengedit nama toko dan nomor bisnis, klik simpan aja di sini. Sekarang tujuan dari video ini adalah bukan untuk menunjukkan cara menyusun seluruh toko Shopify, hanya untuk menambahkan produknya agar kita bisa menghubungkannya dengan akun TikTok Shop ya teman-teman. Sekarang setelah kita menetapkan nama toko, kita hanya ingin mengedit beberapa hal lagi sehingga kita bisa kembali ke TikTok Shop dan semuanya nanti akan siap. Hal-hal yang perlu kita lakukan adalah tentu pengiriman pajak dan pembayarannya ini. Mari kita mulai dengan pengiriman dulu ya teman-teman. Klik pengiriman dan pengantaran yang ada di sini teman-teman. Di bagian ini kamu ingin menetapkan informasi pengirimanmu dan membuat tarif pengiriman khusus di sini. Jika perlu, tambahkan perkiraan tanggal pengirimannya ya. Pengiriman lokal dan pengembalian lokal jika diinginkan. Kemungkinan besar kamu tidak akan melakukan pengembalian lokal. Kamu mungkin lebih sering mengirimkan nantinya. Jika kamu scroll ke bawah, ada kustomisasi pengiriman di sini. Ada paket tersimpan dan pengiriman Shopify juga ada di sini. Ini semua informasinya ya sesuai ya dengan bisnismu dan produkmu nantinya. Sekarang sebenarnya ini akan berbeda-beda tergantung pada negara bagian dan negara yang berbeda guys. Jadi jika kamu tuh mengirim ke negara tertentu, pastikan untuk memilih mereka di sini. Pastikan kamu mematuhi semua hukum lokal dan peraturan untuk pengiriman dimanapun teman-teman. Setelah itu lanjutkan ke pembayaran di pojok kiri atas ini. Sekarang setelah kamu berada di sini, kamu akan mengklik selesai di pengaturan akunnya ya kan. Dan setelah kamu berada di sini teman-teman, pastikan untuk mengirimkan semua informasi tambahan mengenai pembayaran untuk bisnismu dan klik kirim detail. Pilih tipe bisnismu di sini ya guys. Apakah kamu seorang individu atau entitas ya kan, dan isi semua informasinya di sini teman-teman. Tapi jika kamu scroll ke bagian di bawah sini, yang sangat penting adalah tentu pernyataan penagihan pelanggan ya guys. Pastikan untuk mencantumkan identifikasi untuk situs web atau merekmu di sini teman-teman. Informasi ini tuh nantinya akan muncul ya kan di pernyataan bank pelangganmu nanti. Jika kamu pernah menerima tagihan dan tidak tahu itu apa karena hanya angka dan huruf acak nantinya. Ini mungkin alasannya ya sebagai pelanggan jika kamu tuh memiliki tagihan pada kartumu dan tidak tahu itu dari mana karena nggak jelas. Kamu mungkin akan lebih cenderung untuk mengajukan sengketa gitu dan kamu tidak menginginkan itu ya kan, karena itu akan menyebabkan banyak sekali kerumitan. Jadi pastikan kamu jelas mengatakan produk atau layanan apa yang akan kamu tawarkan guys. Itu akan menghemat banyak waktu di masa depan nantinya. Setelah kamu selesai dengan semuanya, klik kirim untuk verifikasi. Oke, jadi setelah kamu menyelesaikan proses pengaturan informasi pajakmu, informasi pembayaran dan pengiriman, mari kita kembali ke halaman utama ya di TikTok Shop-nya. Sekarang setelah kita kembali ke sini, klik TikTok untuk aplikasi Shopify dan klik pelajari lebih lanjut. Setelah kamu melakukan itu akan membawamu ke halaman ini teman-teman, dan kamu bisa menginstal. Setelah kamu klik install, itu akan membuatmu masuk kembali ke akun Shopify-mu. Jadi mari kita kembali ke Shopify kita dan juga temukan nama toko kita ya teman-teman. Jika kamu masuk ke pengaturan di bawah toko saya, ini akan menjadi URL Shopify-mu yang akan kita hubungkan di sini. Mari kita kembali, ketikkan URL itu, tempelkan dan tekan login aja di situ. Setelah kamu melakukan itu, kamu bisa kembali ke halaman ini teman-teman, dan kamu bisa menginstal aplikasi TikTok di Shopify-nya. Sekarang kamu bisa melihat ada dua platform di sini ya kan, TikTok Marketing dan TikTok Shop. TikTok Marketing adalah TikTok Ads ya guys. Kami sebenarnya udah punya tutorial lengkap untuk TikTok Ads-nya di channel yang bisa kita taruh di sini dan di deskripsi di bawah. Kami gak akan ngebahas detail soal TikTok Ads ini, jadi cek aja video itu untuk informasi lebih lanjut. Tapi mari kita coba scroll ke bawah dan kita klik pengaturan, dan sekarang di TikTok Shop-nya ada di sini. Setelah kamu melakukan itu, kamu bisa menghubungkannya dengan Shopify teman-teman. Kemudian lanjutkan saja masukkan informasi kamu di sini dan untuk TikTok Shop dan tekan login. Setelah kamu melakukan itu akan mengirimkan kode verifikasinya ya guys, dan kamu dapat memeriksa emailmu dan masukkan kodenya sekarang. Nanti itu akan membawamu ke halaman seperti ini teman-teman, di mana kamu bisa menghubungkan akun Shopify-mu dengan TikTok Shop ini. Kamu akan menekan konfirmasi di sini ya guys, dan kemudian kamu akan melihat logo hubungkan TikTok Shop dan Shopify. Mari kita klik hubungkan di sini ya teman-teman, dan setelah kamu melakukannya, itu seharusnya membawamu ke halaman seperti ini nantinya. Jika enggak, kita klik TikTok aja di sini di pojok kiri yang ada di bawah sini teman-teman, dan kemudian kita bisa lanjutkan ini ya kan. Jadi akun TikTok untuk bisnismu harus diatur dulu, dan kemudian akun bisnis center TikTokmu ini juga harus diatur ya guys. Jika kamu ingin menambahkan akun iklan TikTokmu di sini juga bisa, kamu bisa melakukannya seperti yang aku bilang tadi. Kalau kami itu punya video lain tentang hal tersebut, tapi kita nggak akan ngebahasnya sekarang. Setelah ketiga hal tersebut sudah diatur, itu akan membawamu ke berbagai data di sini, dan kamu bisa pilih berbagai tingkat yang kamu mau, di mana TikTok bisa mendapatkan data maksimumnya ya kan dari toko Shopify-mu. Kamu mungkin ingin membeli opsi maksimum di sini ya teman-teman. Setelah kamu selesai dengan itu, klik konfirmasi aja ya. Dan hal terakhir
terakhir di sini adalah informasi perusahaan. Mari kita atur itu juga ya kan. Lalu di bagian bawah ini kalian bisa lihat, kalian bisa memilih pembayaran otomatis atau manual. Setelah kamu masukin informasi bisnismu, klik konfirmasi aja di situ. Dan sekarang, setelah kamu menyelesaikan 5 hal tersebut untuk menghubungkan TikTok Shopmu dengan Shopify, klik selesaikan pengaturan yang ada di sini, maka akunmu akan ditinjau selama sekitar 24 jam. Mereka akan memberitahumu jika semuanya udah oke atau belum melalui email. Kalau kamu scroll ke bawah, di tinjauan saluran TikTok di sini, kamu bisa melihat TikTok Shop ya kan, dan produkmu nanti akan muncul di sini teman-teman. Sekarang setelah kami menunjukkan cara mengatur produkmu di TikTok Shop dengan Shopify, mari kita lakukan secara singkat dengan WooCommerce ya teman-teman. Jika kamu memiliki website dari WordPress, maka WooCommerce mungkin menjadi platform e-commerce pilihanmu ya kan. Jadi mari kita pindah dari Shopify ke WooCommerce di sini ya teman-teman ya, dan kita bisa klik pelajari lebih lanjut. Selanjutnya kamu bisa klik tambahkan ke toko di sini, dan itu akan membawamu ke halaman pembayaran ini. Masukin informasi kontakmu di sini, dan setelah kamu selesai, scroll ke bawah dan pilih tempatkan pesanan gratis di sini ya. Ini hanya untuk unduhan gratis dari TikTok di WooCommerce ya teman-teman. Jika kamu sudah memiliki akun WordPress, kamu akan mengklik tombol login di sini, dan mari kita lanjutkan secara singkat. Kamu akan mengklik login ya kan, lalu masukin informasi loginmu di sini, dan setelah itu muncul, kamu bisa melanjutkan sebagai profilmu ya guys. Setelah kamu lakukan itu, klik setuju saja, dan setelah itu masuk ke plugin di situs WordPress kamu. Scroll ke bawah dan pilih WooCommerce-nya ya kan. Dan setelah semua diinstal, kamu bisa klik aktifkan di sini teman-teman. Setelah kamu melihat plugin sudah aktif, kamu akan lihat tab WooCommerce-nya ada di sini ya kan. Dimana setelah plugin WooCommerce-nya berada di website kamu dan sudah kamu siapin, sekarang kita akan melakukannya ya kan. Dan kita akan kembali ke halaman utama TikTok Shop dulu di sini, dan kita bisa scroll di bawah yang ada di sini teman-teman untuk menghubungkan akun TikTok kita. Dan kita klik mulai di sini. Sekarang jika kamu ingin menghubungkan hal ini dengan akun pribadimu, tentu kamu bisa melakukannya. Tapi kami sangat menyarankan kamu membuat akun TikTok baru ya teman-teman, dan menghubungkan akun TikTok Shop baru ini dengan akun TikTok yang baru. Dimana setelah kamu siap melakukannya, klik hubungkan akun resmi saja. Dan kemudian setelah kamu melakukannya dan membuat akun TikTok baru untuk akun TikTok Shop baru kamu, pindai kode QR yang ada di sini teman-teman, dan itu akan membantumu untuk mengatur dan menghubungkan kedua akunnya. Oke, kita sudah hampir selesai ya. Itulah semua yang perlu kamu ketahui sebenarnya untuk mengatur akunmu sekarang. Mari kita ulas secara singkat beberapa hal di dashboard akun TikTok Shop teman-teman. Kita berada di halaman utama yang ada di sini, dan mari kita pergi ke bagian pesanan ya kan. Setelah kita klik mulai di sini, ini adalah tempat kamu bisa melihat semua pesananmu ya guys. Ini adalah dashboard yang sangat rapi dan bersih sekali. Kamu memiliki semua yang dikirim dalam 24 jam di sini, dan pembatalan pengiriman otomatis ya kan. Terus ada permintaan pembatalan yang tertunda di sini, ada paket yang tidak normal juga, dan pengembalian permintaan semua ada di dashboard ini teman-teman. Kamu bisa mengelola pengembalian di bagian ini juga, dan kamu juga bisa pergi ke bagian pemenuhan di sini, di mana orang tuh bisa melakukan refund sebenarnya ya kan, tanpa mengembalikan produknya. Kamu juga bisa menghitung waktu penanganan yang ada di sini teman-teman. Jika kamu pergi ke opsi pengirimannya, kamu bisa melihat beberapa detail yang ada di sini ya guys, dan itu akan menghubungkanmu dengan UPS, USPS atau FedEx, dan ini akan membantumu nantinya menghitung beberapa biaya yang diperlukan untuk pengirimannya. Mereka juga punya template pengiriman di sini, dan oke, kalau kamu pergi ke bagian produk, setelah toko Shopify-mu itu terhubung, produkmu juga akan muncul di sini teman-teman. Kamu juga bisa menambahkan produk baru secara manual di sini atau dalam jumlah banyak seperti yang kami tunjukkan sebelumnya. Di sini kamu bisa memeriksa rating produknya ya guys, dan mengoptimalkan setiap produknya guys. Melalui pengoptimalan produk ini, ada pusat media untuk semua gambar produkmu ya teman-teman, dan kemudian mereka memiliki bagian yang cukup keren di sini guys, di mana kamu bisa mengeksplorasi peluang produk ya kan. Ini akan membantumu menemukan produk baru nantinya untuk dijual jika kamu pergi ke bagian pemasaran. Dan ini semua adalah hal yang kami bahas di tutorial TikTok Ads yang udah kami buat. Kalian bisa cek itu ya teman-teman. Tapi ada sebuah promosi di sini. Terus ada campaign dan promosi yang didanai oleh TikTok, dan di situ juga ada halaman afiliasi di sini teman-teman semua, di mana kamu bisa menjual produk di TikTok ya kan, yang merupakan produk milik orang lain melalui program afiliasinya. Jadi kamu tidak perlu memiliki produk sendiri sebenarnya. Kamu bisa menjual melalui afiliasi juga. Dan terakhir bagian yang akan kami tunjukkan adalah dengan cepat, ini adalah analitik ya teman-teman ya. Ini adalah tempat semua analitik itu yang bisa dilihat, dan ini untuk SKU-mu yang nantinya akan muncul, dan kamu bisa melihat penjualan, lalu lintas, dan berbagai metrik lainnya. Dan ini sangat membantu kita ketika produkmu itu mulai bergerak ya teman-teman. Terakhir yang ingin aku tunjukkan di sini adalah tentu kesehatan toko dan juga keuangan guys. Jadi kesehatan toko tuh akan menunjukkan skor untuk tokomu teman-teman. Jika kamu memiliki banyak masalah dengan produkmu, tentu seperti pengiriman atau tidak mengirimkan produk yang kamu janjikan, semua itu akan muncul di sini di kesehatan tokomu itu guys. Jadi pastikan kamu selalu memantau itu ya teman-teman, dan menjaga kesehatan toko dengan baik agar kamu mengirimkan semuanya sesuai dengan yang kamu janjikan kepada pelanggan. Dan terakhir ini ada bagian keuangan ya guys. Di sini kamu bisa melihat ringkasan keuangannya, pembayaran, laporan keuangan juga, pajak, dan semua informasi lainnya nantinya. Ini akan ditampilkan di tab keuangan ya teman-teman. Oke, itu semua yang udah kami bahas
bahas untukmu hari ini guys tentang cara membuat TikTok Shop. TikTok Shop adalah kesempatan yang bagus sekali menurutku untuk memulai bisnis pertama kalian semua. Ini benar-benar mudah untuk mengupload produkmu dengan cepat, baik secara manual atau bekerja dengan platform e-commerce lainnya. Dan semua hal yang udah kami bahas tadi, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian menggunakan link kami di Shopify atau TikTok Shop, kami akan menerima sedikit dana referral ya teman-teman, tanpa ada biaya tambahan dari kalian. Ini benar-benar membantu kami untuk bisa terus bikin video dan tutorial gratis seperti ini untuk kalian semua. So dengan ini kami sangat berharap sekali kalian menikmati video ini ya guys. Dan jika kamu ingin melihat lebih banyak video seperti ini di masa depan, tolong klik like dan subscribe di bawah ya teman-teman. Oh ya, channel ini didedikasikan untuk para pebisnis dan pengusaha seperti kamu, dengan video yang gratis dan tutorial seperti ini yang akan sering kalian lihat ya kan. Jadi terima kasih banyak sudah menonton. Kami ucapkan semoga kalian mendapatkan hal terbaik dalam perjalananmu sebagai seorang pengusaha. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.